Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya sambut shalom. Puji Tuhan, kita masuk dalam bulan April saat ini, tanggal 5 April 2020, minggu pertama. Saya percaya setiap saudara yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, di Persada Mega Prayer, dan yang ada di rumah, kita sama-sama boleh bersyukur sebab kita ada saat ini oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan saya percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan atas kita. Sama-sama kita boleh angkat hati kita pada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan diri. Ajak keluargamu bersama-sama, ajak istri, anak, suamimu, saudara-saudaramu semua. Kita datang pada Tuhan. Kita bangun mesbah doa kita bangun mesbah keluarga kita pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik, sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa melalui Tuhan tahun 2020, kami bisa melalui Tuhan bulan Januari, Maret, dan kami tiba di bulan April ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan ke setiap kami. Dengan kehadiran pagi hari ini, kami mohon kepadamu, kiranya rahmat-Mu Tuhan, kiranya kasih-Mu yang tak berkesudahan itu berlimpah turun atas setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang halus dan lapar akan Engkau. Berikan kami roh mengenal akan Engkau. Berikan kami roh yang takut dan gentar akan Engkau. Sebab kami tahu sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus. Dan dalam pagi hari ini Tuhan, sebelum kami naikkan pujian Tuhan kami, sebelum kami berdoa di hadapan-Mu, kami percaya darah anak domba Allah itu tercurah atas setiap kami, tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Berhutang Allah dan berhutang caralah di tempat ini Tuhan, di hati setiap kami, di rumah-rumah kami, di rumah-rumah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari saya tutup Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari tepuk tangan sama-sama. Ayo kasih senyum yang baik, senyum yang manis. Kasih tahu saudara, terus balik ini ya. Bersukacita dalam Tuhan. Oke sekali. Dengan sukacita juga mari, dengan suka sorai berpuji.
Mari kita sama-sama buka kitab kita Mazmur 121 sebagai ayat deklarasi kita di bulan April saat ini. Mazmur 121 layar LCD akan membantu kita. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan buka Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ke-8. Kita akan baca pembalasan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, serta tangan kananmu. Karena matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan kita.
hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang beriman atas segalanya, Raja segala Raja. Beri penghormatan sama Raja. Kemuliaan bagi percaya Tuhan ketika namamu dipuji, Engkau akan menarik semua bangsa datang padamu. Dan kami bersyukur hari-hari Engkau buat kami untuk bertekun di dalam Engkau. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan, Engkau mau memperhatikan setiap kami. Engkau mau Tuhan, mau membuat kami sadar untuk kami sungguh-sungguh masuk lebih dalam hati, menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang hidup. Pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami sadar bahwa Engkau telah mati bagi kami. Minggu-minggu ini Kau adalah minggu-minggu bagaimana Engkau sudah dimuliakan karena Kau melakukan berbagai mujizat. Engkau disorak-sorakkan, Kau dikatakan Kau Raja. Dan pada akhirnya Tuhan Kau rela kami dinikmati dari setiap bangsa. Pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami seperti Engkau. Kau tidak takut terhadap apa yang dapat membunuhmu. Kau tidak takut Tuhan terhadap apa Tuhan yang mengancamkan jiwa. Walaupun Kau takut, Kau serahkan ketakutanmu pada Bapa. Kau berkata, ya Bapa, kalau boleh orang ini berlalu daripadamu, tapi kalau ini tidak berlalu, Tuhan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mampu melewati semua ketakutan dalam hidup ini. Engkau mampu melewati ketakutan Tuhan terhadap nyawa-Mu sendiri. Pagi hari ini bahwa kami untuk tidak takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh kami, tapi biarlah kami takut akan Tuhan yang mempunyai sorga, yang mempunyai dunia ini, yang mempunyai segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya sebab aku
Yesus Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama Engkau. Iman percaya kami tetap melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu dunia ini adalah Engkau yang menguasai. Engkau pencipta alam semesta. Engkau tahu guncangan apapun yang sedang terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terus membawa Bapa pemerintahan kami bangsa. Belas kasihan Indonesia, Tuhan. Untuk Indonesia, untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID, berikan mereka kekuatan.
sehingga kami mampu Bapa melihat kuasa firman-Mu berkuasa atas kami. Makasih Tuhan, kami tetap bersyukur urapan-Mu yang baik atas kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah live streaming pagi hari ini, dimanapun umat berada, baik di Persada 1, di seluruh daerah-daerah di dalam atau mereka di rumah, baik Persada 1, Persada 2, baik Bungker Persada, Tuhan bawa mereka untuk Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan mereka boleh melihat live streaming ini, mereka boleh mendengar. Terima kasih Bapa, urapan-Mu yang baru turun atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom kekasih Tuhan. Shalom. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di Persada 1 dan Persada 2 yang ada di Adiasa, baik yang ada di Bungker. Saya terus berdoa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di tengah-tengah gejolak yang sangat mencekam kita, yang membuat kita takut, tapi saya percaya Tuhan tidak memberikan kita ketakutan, tapi Roh yang membangkitkan semangat kita. Amin. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita percaya bahwa setiap manusia pasti ingin hidupnya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Amin. Hal yang bisa membuat banyak orang terkagum. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang saat ini hadir atau sedang menyaksikan melalui live streaming, tidak ada yang mau hidupnya gagal. Pasti kita semua mau mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Namun pada kenyataannya banyak orang percaya di akhir zaman ini malahan tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Banyak dari kita yang merasa sudah terlalu lama berada di zona nyaman, tidak mengalami terobosan misalnya dalam hal keuangan, karir, usaha, atau mungkin dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Perlu disadari bahwa sebagai pengikut Kristus sudah sepatutnya kita mengalami terobosan atau breakthrough. Terobosan akan setiap masalah hidup, terobosan akan setiap pergumulan, terobosan akan berkat kelimpahan, terobosan dalam hal mengikuti Tuhan dan sebagainya. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan pagi hari ini, mari kita buka Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 2 dan 3 kita baca sebentar mengenai tentang kunci mengalami terobosan dari anak. Tema pagi hari ini kunci mengalami terobosan bagi anak. Saya bacakan bagi saudara Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemamu dan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yesaya 54 dari ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, dikatakan, lapangkanlah tempat kemamu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemamu dan pancangkanlah pokok-pokok. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mendapat tema dari Tuhan tentang bagaimana kita mengalami terobosan dari Allah. Setiap kita pasti rindu, amin. Tadi sudah saya sampaikan terobosan keuangan, terobosan kehidupan, terobosan pekerjaan untuk lebih-lebih lagi, amin. Jadi kalau kita belajar dari kata menerobos,
Menerobos berarti mengembang. Amin. Menerobos artinya mengembang. Dalam bahasa Ibrani adalah eretz, ya. Terobosan itu artinya sebuah pencapaian, ya. Sebuah pencapaian yang melampaui, melebihi batas dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Jadi artinya kita kalau hari ini, ya kalau kayak kehidupan kita hari ini sudah begini, kita ingin lebih baik lagi. Amin. Keuangan kita mungkin bulan ini dapatnya 3 juta. Kita ingin lagi bulan depan lebih, betul? Ada nggak yang mau kurang? Nggak ada. Ada yang mau lebih, ya kan? Hari ini kita mau supaya kita mengalami terobosan, ya. Jadi kita mau di dalam kita melakukan terobosan ini, kita sebagai orang percaya, ya. Ayat di atas tadi kita telah melihat bagaimana bahwa apa saja yang saudara dan saya lakukan akan mengalami apa? Terobosan yang apa? Yang luar biasa. Saudara percaya? Hari-hari ini banyak orang bilang, ibu mana mungkin kalau saya dapat telepon dari teman saya, dia bilang, ibu nanti sampai bulan berapa sih bu? Saya katakan bulan depan selesai. Itu iman. Masa sih bu? Ada katanya begini. Nah saudara, kalau kita melihat kenyataan, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mengembang, menerobos. Karena memang hari-hari ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menerobosi permasalahan di hadapan kita. Amin. Amin saudara. Karena tidak mungkin kita hanya berdiam diri, tapi mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya kan? Karena dikatakan lagi, firman Tuhan katakan, kemudian bahkan dilanjutkan dengan keturunan akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan menjadi kota-kota yang sunyi. Saudara akan mengalami terobosan dalam keluarga, lepas keluarga yang belum punya anak, Tuhan akan menggenapi, dan terobosan dalam kehidupan saudara boleh terjadi. Amin. Amin saudara. Saudara merindukan anak, saudara merindukan usaha lebih, saudara merindukan apapun, hari ini pegang firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi mari kekasih-kekasih Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhanlah yang akan berkuasa setiap kita. Amin saudara. Banyak hari-hari ini orang sudah punya usaha, sudah mulai turun, ya. Nah, mari kita belajar bagaimana kita mengalami kunci terobosan sebagai anak Tuhan. Saudara mau, ya? Pertama adalah lapangkanlah tempat kemah, ya. Tempat kemah berbicara, kita harus membuka, ya, paradigma. Paradigma itu apa sih? Pikiran kita. Halo? Paradigma pikiran. Memang dari pikiran inilah bersumber segala hal-hal yang baik, yang buruk untuk diserap. Betul? Untuk itu kita harus membuka paradigma kita, pikiran kita, wawasan kita yang baik, yang selaras dengan apa? Selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Bukan maunya saya, maunya Tuhan. Amin. Banyak orang pikir, ya maunya saya. Jadi banyak hari-hari ini orang tidak bisa bertemu saya, ibu sampai kapan? Saya katakan bulan depan. Wah bu, kalau udah ini saya nanti udah berasa saya udah gak ada bu, begini dan percaya Tuhan, semua Tuhan siapkan. Amin. Jadi kita mau membuka wawasan kita, paradigma kita yang lama, yang tadinya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kita buka Tuhan ini. Amin saudara. Untuk itulah Tuhan bilang, dia katakan di sini, dia katakan lagi, lapangkanlah tempat kemah. Di sini berbicara kemah ini mengisi pikiran kita dengan apa? Pikiran yang positif. Saudara telah buka hati, saudara harus apa? Mengisi pikiran kita. Ya, saudara, banyak orang bilang saya ini, kok ibu tetap semangat sih? Karena Tuhan. Amin. Saya karena Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Jadi kita harus mengisi pikiran
dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jika saudara ingin mengalami terobosan, maka saudara harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, ingat kejadian saat Yesus dicobai di mana? Di padang gurun. Saya kalau melihat waktu iblis dicobai di padang gurun sangat berat. Sampai dia bilang apa? Iblis menguji dia berapa kali? Begitu hebatnya. Dia bilang, kalau memang kau Tuhan, kau bikin apa? Dia bilang apa? Dia membawa kita untuk batu itu jadi roti. Bayangkan. Kita diuji 40 hari. Jadi saya percaya hari-hari ini jemaat, ya, apalagi pelayan, pasti gojek. Mau untuk puasa sulit. Saya ngalami. Saya hari Rabu harus puasa, hari Jumat puasa. Tapi saat puasa orang waktu masak saya tidak mau masak. Kenapa? Saya belajar untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan. Disitulah kekuatan saya. Kenapa? Banyak orang bertelepon, ibu kapan? Ibu kapan? Kapan dong saya udah rindu ibu? Saya mau beribadah di persada. Ibu begini, ibu begini, ibu begini, saudara. Tapi saya bersyukur dengan saya mulai situasi yang tidak mendukung ini, saya bersyukur. Orang tanya, ibu puasanya? Puji Tuhan, karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Jadi mari kita belajar supaya kita mengalami terobosan. Mari kita melapangkan pikiran kita. Melapangkan di sini, lapangkanlah kemahmu. Ini berbicara, bukalah pikiran saudara, diisi dengan pikiran Kristus, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saat itulah Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ini berbicara, saudara, kantong yang baru. Ini banyak orang nggak suka. Artinya, kenapa dikatakan kantong yang apa? Anggur yang baru harus diisi dengan kantong yang baru. Ini berbicara saudara harus memperbarui hati kita. Hati kita diperbarui, menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal 9 ayat 10 sampai 17 dikatakan, ya, anggur yang baru harus diisi di mana? Kantong yang baru. Karena kalau anggur yang baru diisi ke kantong yang lama, kantong itu lepas. Artinya setiap kita harus memperbaharui hati pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Ya. Sehingga kita mengalami terobosannya. Kenapa kita tidak bisa mengalami terobosan Tuhan? Karena kita ini mengisi pikiran kita dengan pikiran yang lama, hidup kita dengan hidup yang lama. Kita artinya tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, ya hal-hal itu kita bilang gini, nggak mungkin, ya. Jadi mari kita belajar untuk memperbaharui pikiran kita, mengenakan manusia baru. Di dalam Kolose dikatakan, kenakanlah manusia baru, manusia yang telah diperbaharui oleh Roh Tuhan. Yang ketiga, ya, tadi firman Tuhan katakan jangan menghemat. Ini berbicara suatu persembahan, yaitu korban yang kita berikan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini saya banyak ditegur orang bilang begini, ibu, berarti di gereja gak ada yang kasih persembahan. Saya katakan, sejauh mana engkau mengasihi Tuhan? Kalau di live streaming di situ ada dikasih ditayangkan bagaimana nomor rekening persada, ya kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, ya, karena dikatakan jangan menghemat. Hari-hari ini banyak orang menghemat. Saya saudara di dalam hal begitu, waduh, udah saya bilang di rumah saya banyak sekali orang itu datang untuk meminta bantuan saya belajar.
keberadaan kalau hari ini saya harus masak 1 takar yang setengah takar dikasihkan ke orang, diberi, saya tidak bisa menghemat. Jadi mari kita belajar. Kalau kita tidak belajar dari hal-hal kecil ini, tidak mungkin kita bisa memberikan korban yang baik. Karena ini jangan menghemat, ini berbicara tentang persembahan. Ada banyak kita sangat sulit memberi persembahan, apalagi persembahan bersepuluhan. Makanya saya banyak menegur Tuhan. Terjadinya kejadian ini di dalam hidup kita. Kita mesti tanya, Tuhan, kalau memang ini seizin-Mu, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya jalan keluar. Amin. Ada banyak orang tidak bayar perpuluhan, membuat dia sakit-sakitan, membuat dia harus keluar duit, membuat dia harus berhutang. Saya banyak. Jadi mari kita belajar tentang persembahan, karena Tuhan memberkati kita dengan segala macam berkat. Pertama adalah apa? Kesehatan, amin. Nafas, apalagi pekerjaan, keluarga, dan mungkin materi baru atau harta yang punya sama. Kekasih-kekasih Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk air Hermon. Orang tanya, saya sudah bilang, tetangga terus mereka bertanya, itu Ibu Maryam punya. Saya bukan bohong. Ibu itu orang kontrak. Aduh, itu Tuhan punya, dititipkan di situ. Iya kan, dipercayakan sama siapa? Ya, Tuhan percayakan kepada yang tempat tinggal di sini. Saudara, karena saya tahu semua milik Tuhan. Amin. Kalaupun ya. Jadi mereka bilang, kenapa enggak dari kontrak ya? Ya, Tuhan punya rencana. Amin. Dibilang ibu di tengah-tengah hari-hari ini orang lagi sulit, kok ibu bisa buat begitu? Bukan saya yang buat, tapi Tuhan yang buat. Amin. Karena semua Tuhan yang punya. Untuk itu saudara jangan takut. 1100 jalan Tuhan punya. Amin. Yang jelas Tuhan sudah memberikan kita nafas, kehidupan, materi, semua berkat. Kita kembalikan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia. Karena Dia sang Raja, pemilik kehidupan. Ya. Kita harus mengembalikan, kita yang bekerja, kita punya gaji, harus mengembalikan persepuluhan, ya, supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan. Saudara tahu, kalau pekerjaan Tuhan memerlukan banyak biaya. Ya. Saya kemarin orang tua saya itu di home care ibu ada, saya bilang Tuhan punya rencana. Amin. Saya percaya tiap minggu harus saya transfer ke home care untuk memberikan mereka makan. Saya belajar dari orang yang bertanggung jawab untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Jadi tadi yang keempat, mari kita, kalau firman Tuhan katakan, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Tali-tali kemah berbicara doa, pujian, penyembahan kita yang perlu ditingkatkan hari-hari ini. Amin. Saya banyak melihat hari-hari ini orang dicekam dengan ketakutan, sudah doanya kurang, pujiannya kurang, ya kan? Inilah pujian penyembahan kita tidak boleh berkurang, harus kita tingkatkan lebih lagi. Amin. Yang tadinya 2 jam harus 3 jam. Ya. Kalau saya hari ini karena memang dari PR semua hamba Tuhan jam 9 kita harus berdoa. Saya kemarin karena lari sebentar ke Arimbi, aduh saya pulang sampai telat. Tuhan ampun. Karena memang saya jam 9 saya harus berlutut. Makanya kemarin saya di doa instansi saya bilang ini, akhirnya saya katakan ayo cepat, atau saya kesini lagi untuk gerakan suat, ayo cepat. Saya kerahkan Lisa untuk dibereskan. Tapi akhirnya puji Tuhan, hari ini kekasih Tuhan sudah ada di Suci. Esok hari doakan beliau supaya dia.
Memang mudah-mudahan hari ini saudara doakan. Karena sakit akan dites pertama adalah saudara sakit itu dites seperti itu. Kalau panasnya yang agak ini dia tidak akan laksanakan. Jadi makanya kita berdoa kepada kekasih Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau anak saya tadi bisa dia pagi-pagi dia sambil meremata di dalam. Saya bilang, pastilah Sandi itu dia taat dan setia. Tuhan pasti buka jalan bagi aku. Saya bersyukur kalau anak saya bisa ngomong begitu. Ya, itu sudah memberikan semangat yang waduh melebihi walaupun yang lain-lain tidak. Dia bilang pasti ada jalan keluar. Ya saya bersyukur karena memang di awalnya di sini dia harus kembali. Memang saya bilang, jadi kemarin karena cepet-cepet karena waktunya juga sedikit, jadi ya akhirnya putar-putar rumah sakit dari Tarakan, dari Penny, dari mana lagi terakhir Suci. Nah saya mau katakan inilah Tuhan mau kalau firman Tuhan panjangkanlah tali-tali kemah. Kita belajar hari-hari tingkatkan doamu, ya, pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh dimurnikan oleh darah Tuhan. Tidak ada undang-undang di awal. Artinya karena gua lagi begini, karena aku mengasihi Tuhan, karena Dia segala-galanya, tidak ada yang lain. Amin. Dia adalah segala-galanya, saudara. Ya saya juga bersyukur punya anak bisa. Artinya kemarin saya suruh dia berangkat karena ibu Sinta bilang, ibu kalau harus analisa, waduh. Dan ini bilang, waduh, saya bersyukur. Coba kalau anak saya bilang nggak mau mak, wah, gak. Saya bersyukur tadi pagi jam 4 dia sampai rumah. Saya bersyukur artinya di tengah-tengah suasana orang tidak boleh keluar, dia berani membawa ke rumah saya. Saya bersyukur, ya artinya dia juga punya kelebihan, dia juga punya kelemahan. Saya bersyukur dia berani sampai tadi pagi, cicitnya tanya, saya bilang sudah. Saya juga karena nggak tenang karena saya lihat Sandi kemarin keberadaannya begitu sungguh. Karena dia seorang pemuji penyembah, kenapa dia bisa lemah? Tuhan tolong. Saya terus berdoa waktu jam 9 waktu saya udah lewat karena kemarin saya masuk sampai ke rumah akhirnya hampir jam 10. Ya. Doa itu untuk bangsa dulu, baru doa yang lain-lain. Jadi saudara, hari-hari ini mari kita tingkatkan doa kita, pujian penyembahan kita, doa yang sungguh-sungguh. Pertama, doakanlah kepada bangsa kita, doa untuk pemerintahan kita, doa untuk pemimpin bangsa kita. Karena kita tahu hari-hari ini banyak orang mencekam. Artinya kalau orang bilang juga ada uang, tapi tidak bisa diberi, dibatasi. Kemarin saya Indomaret, itu ibu sudah ambil 2. Dia bilang, ibu itu kasir bilang enggak, ibu yang 2 ini nggak bisa dibeli karena stok Indomaret. Saya berpikir, sayangnya di belakang, saya cuma berpikir Tuhan, hari-hari ini hari yang sangat sulit. Tapi percaya anak Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi kalau kemarin tadi pagi Lisa bilang, mak, sampai dicek COVID Sandi, tapi enggak negatif. Aduh puji Tuhan. Bisa nggak virus lengket? Bisa. Karena memang COVID itu berbicara. Jadi saudara dan saya memang dituntut hari-hari ini untuk kita sungguh-sungguh di dalam doa, pujian dan penyembahan kita yang perlu kita tingkatkan terus-menerus sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, mengalami terobosan sehingga firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, ya. Karena kita tahu, ya, saat ini kita semua, ya, sepakat. Saudara mau sepakat berdoa untuk persada? Saudara tahu persada berarti defisitnya 10 juta lebih. Karena bulan ini tidak ada yang masuk. Tapi saya ya tenang saja walaupun saya dengar dari bendahara, saya percaya Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah segala-galanya. Jadi kalau saudara dan saya sepakat berdoa, tadi sudah saya katakan sepakat mengembalikan perpuluhan, amin saudara. Saudara belajar. Saya mau katakan perpuluhan ini adalah milik Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan, saudara,
kutuk itu akan turun. Artinya apa? Saudara membuat begini salah, membuat salah, ini salah, itu salah. Saudara jangan pikir dalam keberadaan ini dia nanti saja, jangan. Haknya Tuhan kita harus kembalikan kepada haknya Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, yang kelima, pancangkanlah pokok-pokok patok-patoknya. Ini berbicara tentang menguatkan dan meneguhkan hati. Iman percaya kita kepada Tuhan dalam segala musim. Amin. Dalam segala musim. Haleluya. Saudara mau? Saudara jangan cemas. Saudara jangan takut, ya kan? Karena kita tahu akan banyak tantangan ke depan ini. Namun kita percaya, ya, kita harus tetap berdiri di dalam fondasi iman yang teguh, ya, maka kita tetap akan kuat, kita akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mengalami lawatan Tuhan, di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 54 ayat 2 dan 3 ini menjadi bagian saudara. Ini kan ada nyanyian, ya kan? Jangan menghemat, pancangkan, ya kan? Lakukan ini di dalam hidup saudara. Maka saudara akan menjadi orang-orang penerus, ya. Orang-orang yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Di dalam saat-saat sekarang ini, saudara tahu banyak orang bertanya sama saya, semua karena Tuhan. Mereka bilang, kok kelihatannya Persa dan diberkati. Semua karena Tuhan. Amin. Saya bersyukur kemarin saya dari Indomaret, jujur saya untuk di rumah saja saya hanya beli satu artinya beli yang kemarin karena harganya turun saya ambil 2. Sampai saya di depan rumah saya lihat ada 2 karung. Saya tahu ini jatah dan rupanya Suhar nggak ada di antara ke rumah. Saya bertanya, orang lagi sibuk karena kemarin air lagi masuk. Saya tanya, ini dari siapa? Saya orangnya nggak mau salah. Akhirnya siapa yang ngomong? Ini dari Mahmud. Oh iya, berarti ini di home care, harus dibawa ke home care. Jadi saya bilang harus dibawa ke home care. Nah, saudara kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini marilah kita belajar. Ya, ada 5 hal yang harus kita perhatikan sehingga kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang menerus masuk untuk memberitakan berita keselamatan. Injil adalah kekuatan Tuhan. Amin. Karena Injillah aku ada sebagaimana ada. Amin. Saudara jangan lemah, tapi biarlah saudara semakin kuat. Ya. Saya jujur kemarin saat saya cerita sebentar kesaksian, saya jadi saksi. Saya terus, Tuhan, kenapa ini? Dia seorang pemuji penyembah, pujian yang dia inginkan. Saya pikir hari ini dia yang harus artinya pujian penyembahan. Saya tidak tahu, jujur. Begitu Novi telepon dengan mama dia, wah itu kenapa, berarti ada apa? Saya kemarin lepaskan, saya karena saya hari-hari ini saya jam 10 baru mandi. Karena udah selesai semua, saya mandi, saya pakai daster, saya nggak mau keluar. Kemarin begitu Novi bilang, mak dia mau akhirnya saya datang, waduh kenapa begitu saya cepet-cepet datang, waduh dia nggak kuat, saya waduh Tuhan gimana? Akhirnya saya doa, akhirnya ya udah persiapkan semua apa yang harus dilakukan. Puji Tuhan, appendix akut. Memang appendix akut itu harus bersegera dilakukan operasi. Cuma ada jejak, maksudnya karena dokter hari Minggu tidak ada, tunggu hari Senin. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ya saya bersyukur di dalam keadaan begini saya bisa mendoakan kekasih Tuhan. Dan hari ini dia bilang, ibu kalau saya kena infus, dia bilang kena infus, dia tenang. Jadi datang bapaknya bilang,
Ya, HP aja. HP aja dia. Saya pegang HP aja, saya makin sakit. Oh jangan. Jadi kita berarti dia sakitnya akut, artinya memang sakit sekali. Appendix akut adalah artinya berbicara itu khusus. Jadi kekasih Tuhan, biar setiap kita mengalami 5 hal ini, kita mau senantiasa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang terus berdoa kepada bangsa, karena doa ini sangat penting. Kita mau menjadi apa? Pertama, kita akan membuka paradigma kita, ya. Paradigma yang lama kita harus buang, ya, bersama Tuhan, minta kuasa darah Yesus membasuh. Mari kita memiliki wawasan, yaitu pikiran bersama Kristus, bukan wawasan tubuh, wawasan bersama Kristus. Yang kedua, kita harus apa? Mengisi, ya, kantong yang lama, kehidupan yang lama, mengisi dengan kehidupan yang baru. Anggur yang baru harus kita perbaharui, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, kita harus membawa, ya, persembahan korban kita. Persembahan bukan saja persembahan persepuluhan, persembahan hidupmu, ya, 24 jam berarti per 10 2 jam, ya kan? 24 jam, ya kan? Satu hari berapa jam? 24 jam kan? Nah, berarti persepuluhan jam ada bisa jadi persepuluhan, persembahan bukan persembahan persepuluhan, bukan berbicara hanya uang, waktu. Apa yang engkau miliki? Kalau Tuhan kasih kita mobil 2, 1 milik Tuhan, artinya beri untuk pekerjaan Tuhan. Amin, amin saudara. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, ya. Nah, yang terakhir, biarlah setiap kita terus mengokohkan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, ya. Kita terus melihat, membangun iman percaya kita. Iman terbangun karena saudara kuat baca firman, kuat masuk dalam hadirat Tuhan, maka iman saudara kuat, ya. Jadi sampai di sini aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur semua karena pertolongan. Hari ini Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, untuk kami Bapa mentaati, merespon dengan benar di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan menerobos di saat-saat yang tidak mendukung kami. Kami tahu Tuhan, untuk itu Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan ini di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Engkau adalah kekasih jiwa kami. Kekasih Tuhan, Engkau yang ada di rumah, yang telah menyaksikan live streaming ini. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan kepada Tuhan, karena Tuhan ada pemilik tunggal, Dialah segalanya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan. Mari Engkau memberikan firman-Mu dalam hati kami, dan firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk kami senantiasa menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kami tahu hari-hari yang jahat ini, di akhir zaman ini, kami harus memiliki iman, pengharapan kami kepada Kristus, karena hanya Engkau yang Kristus yang ada di dalam hidup kami, pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus, sucikan, kuduskan Bapa persepuluhan Tuhan dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan rumah-Mu,
yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan, persada 1, persada 2, baik di bumi dan persada dalam nama Yesus. Kami bawa persembahan kesembuhan ke dalam nama, dalam nama Yesus. We're
Dan saat ini saya akan mengumumkan beberapa hal bagi Bapak Ibu yang tidak hadir dalam rumah Tuhan, tetapi menyaksikan akan live streaming kami baik melalui Facebook dan Instagram GBI Persada Indah House of Prayer. Bapak Ibu yang Tuhan kerahkan hatinya untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan misi dan sebagainya, bahkan untuk persembahan akan korban bencana COVID-19. Nanti Bapak Ibu bisa kirim di rekening BCA nomor account 228 2772 711. Saya ulangi sekali lagi, rekening BCA 228 2772 711 atas nama Gereja Ikan GBI Persada Indah. Kemudian Bapak Ibu, kita akan masuk memang minggu-minggu adalah masuk minggu Prapaskah. Hari Jumat kita akan ibadah live streaming Bapak Ibu, dan kemudian kita perjamuan kudus akan diadakan serentak. Tidak hanya GBI Persada Indah tapi seluruh GBI nasional bahkan dunia akan mengadakan serentak di Jumat Agung untuk kita sama-sama perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, saya harus pakai apa Pak, Bu, gitu ya. Silakan Bapak Ibu siapkan di rumah seperti biskuit atau crackers untuk rotinya. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin hostis susah gitu untuk dicari, ya, tapi Bapak Ibu bisa mengganti hostis itu dengan crackers, biskuit atau roti, ya. Kemudian untuk anggurnya Bapak Ibu bisa gunakan seperti air teh atau air sirup. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada sirup marjan atau sirup apapun, Bapak Ibu bisa pakai teh. Jadi airnya itu berwarna. Ya, intinya supaya kita mengingat bukan karena ada anggur sama rotinya, tapi ini adalah kita mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan. Nanti Bapak Ibu tetap dalam live streaming kami supaya pada saat nanti perjamuan kudus kita akan lakukan sama-sama, baik Bapak Ibu yang tidak bersama dengan kami, tapi Bapak Ibu akan merasakan hikmat yang sama, ya. Dan pastikan dipersiapkan dari sekarang supaya hari Jumat kita dapat langsung untuk perjamuan kudus, baik yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, hari Minggu kita juga akan ada kembali ibadah Jumat jam 9. Oke. Untuk Jumat Agung kita live streaming tetap jam 9 Bapak Ibu, ya, ibadah hari Jumat Agung, ya, hari Jumat ini jam 9 pagi. Kemudian hari Minggu itu adalah hari Paskah, ya. Kemudian kita akan ibadah di tempat ini tetap ada, ya, bagi Bapak Ibu yang bisa hadir offline silakan, dan Bapak Ibu yang tidak bisa dan tidak apapun silakan bisa tetap di live streaming kami, ya, untuk bisa lihat sama-sama untuk kita Paskah bersama di hari Minggu depan, ya. Mungkin ada pengumuman tambahan? Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pujian hormat
janji Tuhan. Engkau iya dan amin. Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan. Home Care Persada, Tuhan menolong mereka yang lemah dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Biar Bapak umat belajar mencintai akan dan tetap melekat kepadamu sehingga Bapak iman di dalam surga. Kami bersyukur atas RW memberkati akan lingkungan kami di dalam bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami Tuhan berkati. Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati tim medis yang untuk orang-orang yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkan mereka Tuhan, tolong akan mereka. Tuhan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, lawan bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Pagi hari ini Tuhan memberkati akan rumah-Mu yang sudah membawa akan Bapa persembahan mereka ke kami percaya sebagaimana Tuhan membawa rumah-Mu ada di tempat ini, kami bersyukur atas umat-Mu. Engkau dan melindungi kami, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepakaran karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Olehnya kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, dan pulanglah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara pagi ini dan sampai selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur.